Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah dasar akuntansi. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kali ini kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun atau perkiraan-perkiraan pada neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian di akhir periode. Nah, ini saya akan menampilkan ada 6 akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan. Yang kedua, beban dibayar di muka. Bisa dicatat sebagai harta, bisa juga dicatat sebagai beban. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Bisa dicatat sebagai utang, bisa juga dicatat sebagai pendapatan. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang kelima, beban yang masih harus dibayar. Kemudian yang terakhir, penyusutan aktiva tetap. Nah, ini contoh dari perlengkapan. Ayat jurnal penyesuaian untuk perlengkapan seperti ini. Di debit itu ada beban perlengkapan, di kreditnya ada perlengkapan. Nah, kita harus mencari berapa nominal atau berapa rupiah yang harus dicantumkan di kolom debit maupun di kreditnya. Nah, ini saya kasih keterangan dalam tanda kurung ini sebesar yang telah tercapai. Jadi ini sebesar yang telah tercapai itu dimasukkan ke dalam kolom saldo debit maupun di saldo kreditnya. Ya. Di sini selisih yang ada itu merupakan biaya ya atau perlengkapan tersebut. Nah, beban perlengkapan tersebut ya. Oke, ini contohnya. Pada neraca saldo per 31 Desember 2016 terdapat akun perlengkapan kantor sebesar 6 juta rupiah. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang ada sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, kita diminta membuat ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Perlengkapan kantor yang terpakai itu sebesar ya, kita mendapatkan selisihnya di sini. Didapatkan dari 6 juta rupiah dikurangi dengan 3.500.000 rupiah. Didapatkan sebesar selisihnya yaitu 2.500.000 rupiah. Nah, inilah yang akan kita masukkan ke dalam saldo di debit maupun di saldo di kreditnya. Nah, ayat jurnalnya seperti ini. Jangan lupa kita cantumkan tanggal 31 Desember tahun 2016. Di debitnya itu beban perlengkapan kantor sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian di kreditnya ada perlengkapan kantor sebesar 2.500.000 rupiah. Berikutnya, ini untuk beban dibayar di muka. Nah, jika dicatat sebagai harta, bagaimana? Nah, seperti ini. Di debitnya itu beban, misalnya beban penyusutan atau beban bunga dan sebagainya. Nah, itu tergantung data transaksinya apa. Jadi di debitnya itu ada beban, titik-titik, kemudian saldonya ini ya dicantumkan, kemudian di kreditnya misalnya apa gitu ya, beban apa tadi di dalam soalnya atau di dalam data transaksinya. Nah, kita cantumkan di sini untuk di kreditnya misalnya sewa dibayar di muka atau apa itu di kreditnya itu harus sama dengan nominal di debitnya. Jadi untuk mendapatkan itu kita harus melihat catatan ini sebesar yang telah menjadi beban.
Jadi yang telah menjadi beban itu bisa dicatat sebagai harta. Itu sebesar berapa? Nominalnya dicantumkan di debit maupun di kreditnya. Berikutnya, jika dicatat sebagai beban itu seperti apa? Nah, di debitnya titik-titik dibayar di muka sekian, kemudian di kreditnya misalnya beban apa gitu ya, beban titik-titik sebesar sekian di kreditnya. Nah, ini dalam kurung keterangannya sebesar yang belum menjadi beban, berarti kebalikan ya. Beban kebalikan dari harta. Jadi untuk beban itu sebesar yang belum menjadi beban. Nah, itu seperti apa? Kita lihat di contohnya. Ini, pada tanggal 1 Agustus 2016, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp5.400.000. Buatlah ayat jurnal penyesuaian jika dicatat sebagai harta dan jika dicatat sebagai beban. Nah, seperti apa perhitungannya? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini di bagian sebelah kiri itu sebanyak 5 bulan itu bisa dianggap menjadi apa? Harta. Nah, asuransi yang telah menjadi beban. Nah, ini adalah hartanya. Kemudian di sebelah sisi kanan selama 7 bulan ini itu merupakan beban, dicatat sebagai beban ya, itu merupakan asuransi yang belum menjadi beban. Nah, 5 bulan didapatkan dari ya selama 1 bulan Agustus, kemudian 1 bulan September ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu terhitung adalah 5 bulan. Nah, ini harus kita catat seperti apa ketika melakukan tutup buku di tanggal 31 Desember 2016 ini. Nah, seperti ini. Ya. Jika dicatat sebagai harta, itu kita ambil dari perhitungan 5 bulan. 5/12. Ya, 12 bulan dalam 1 tahun, dalam 1 periode, jadi 5/12 dikali dengan Rp5.400.000. Jadi dapatlah hasilnya itu sebesar Rp2.250.000. Nah, inilah yang harus diposisikan di saldo debit maupun di saldo kreditnya. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. 31 Desember 2016 di debitnya ada beban asuransi. Kemudian ya, beban asuransi sebesar Rp2.250.000. Kemudian di kreditnya itu ada asuransi dibayar di muka sebesar Rp2.250.000. Ini adalah dianggap sebagai harta. Jika dianggap sebagai beban, ya, itu kita hitung yang 7 bulannya, kita masukkan yang 7 bulannya. Oke, jadi 7 bulan itu didapatkan dari 31 Desember ke 31 Januari itu 1 bulan. Kemudian Februari 2 bulan. Ya, Februari, Maret 3 bulan dan seterusnya sampai di tanggal jatuhnya terakhir tanggal 1 ya, di tanggal 1 Agustus tahun 2017 itu sudah terhitung menjadi 7 bulan. Jadi 7 bulan itu didapatkan dari ini ya. Ya, jadi kita hitung untuk mencari saldonya berapa. Nah, 7/12 dikali Rp5.400.000. Jadi didapatkanlah Rp3.150.000. Nah, ini yang harus kita masukkan ke dalam saldo di debit maupun di saldo kreditnya. Ayat jurnal penyesuaiannya di sisi debit itu ada asuransi dibayar di muka, kemudian di kreditnya itu ada beban asuransi. Jadi ini ayat jurnalnya itu kebalikan dari yang
dicatat sebagai harta tadi. Kebalikan, jadi tinggal diputar balik posisi debit dan kreditnya. Jadi di beban ya dicatat sebagai beban ini, di debitnya itu asuransi dibayar di muka, kemudian di posisi kreditnya itu ada beban asuransi. Oke. Nah, ini yang ketiga. Ketiga ini adalah pendapatan diterima di muka. Nah, seperti apa jika dicatat sebagai pendapatan dan seperti apa jika dicatat sebagai utang atau kewajibannya perusahaan. Oke, yang pertama ya, jika dicatat sebagai pendapatan, ini ayat jurnalnya ya di posisi debit itu ada pendapatan apa misalnya. Pendapatan bunga dan sebagainya. Nah, pendapatan titik-titik sebesar berapa. Nah, kemudian di kreditnya itu titik-titik ya diterima di muka sebesar sekian. Nah, sekiannya ini kita dapatkan dari ini. Sebesar yang telah menjadi pendapatan. Ya, setiap dalam tanda kurung ini ya, buka tutup kurung ini itu catatan buat kita. Jadi ini di debit maupun di kredit itu bisa kita dapatkan dari sebesar yang telah menjadi pendapatan. Kemudian jika dicatat sebagai utang, ya ayat jurnalnya seperti ini. Coba kita lihat, ini kebalikan dari yang di atas. Nah, jadi tinggal diputar balik posisi debit dan kreditnya. Nah, untuk dicatat sebagai utang, maka di posisi debit itu ada titik-titik-titik diterima di muka, ya sebesar sekian. Kemudian di kreditnya itu ada ayat jurnalnya pendapatan titik-titik-titik sebesar sekian. Nah, sekiannya ini didapat dari mana? Dari sebesar yang belum menjadi pendapatan. Nah, berarti kebalikan dari yang atas. Ya. Sebagai utang itu yang belum menjadi pendapatan, tapi jika dicatat sebagai pendapatan itu yang telah menjadi pendapatannya, kebalikannya. Oke, ini contoh. Pada tanggal 1 Mei 2016 diterima sewa untuk 2 tahun sebesar Rp6.900.000 dan sewa diterima tunai. Jadi kita menerima uang tunai ya, ibaratkan kita punya ruko nih. Terus kita mau menyewakan ke orang lain. Nah, tiba-tiba ada customer yang memang membutuhkan tempat untuk buka usaha. Jadi dia butuh sewa ruko. Nah, ruko kita itu disewa, dibayar tunai ya untuk selama 2 tahun. Jadi diberikan uang sewanya itu di awal, di muka. Jadi kita menerima uang tunai dari si pelanggan atau customer atau penyewa ruko kita itu dibayar tunai untuk 2 tahun sebesar Rp6.900.000 ini. Nah, kita diminta ya mencatatnya jika sebagai pendapatan, dianggap sebagai pendapatan. Bagaimana? Nah, jika dicatat sebagai utang itu bagaimana? Di dalam pembukuan kita seperti apa kita harus mencatatnya. Baik, kita lihat ini perhitungan pendapatannya seperti ini. Ya, ketika tutup buku di sini 31 Desember 2016. Nah, itu di 1 Mei 2016 ya. Berarti kan 1 Mei 2016 ke 31 Mei itu terhitung 1 bulan. Kemudian bulan 6, bulan Juni itu 2 bulan. Ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, itu adalah 8 bulan hitungannya. Nah, inilah yang menjadi pendapatan kita. Ya, sewa yang telah menjadi pendapatan. Berikutnya ini yang 16 bulan ya, kan 2 tahun tuh. Dari tahun 2016 ke 2018, selama 2 tahun kan sewa ruko kita. Oke, berarti 16 bulan ya ini merupakan utang bagi kita. Ya, karena kita belum memiliki hak sepenuhnya atas uang sewa yang kita terima di awal. Kita terima tunai di muka. Nah ini
ini dicatat sebagai utang kita selama 16 bulan. Oke, kita lihat ayat jurnal penyesuaiannya seperti apa. Ini, jika dicatat sebagai pendapatan ya, itu merupakan sewa yang telah menjadi pendapatan kita. Memang itu sudah murni hak kita uangnya itu. Sebesar berapa nominalnya? Nah, untuk mencari itu kita lihat 8 bulan didapatkan dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2016 itu adalah 8 bulan. Berarti 8 per 24. 24 ini kan 2 tahun. 2 tahun ada 24 bulan. Jadi 8 per 24 dikali dengan 6.900.000 rupiah. Oke. Didapatkanlah hasilnya yaitu 2.300.000 rupiah. Nah, 2.300.000 rupiah inilah yang bisa dianggap menjadi murni pendapatan kita. Karena kita sudah memiliki hak sepenuhnya sebesar 2.300.000 rupiah untuk yang 8 bulan ini. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini, ya. Di debit itu ada pendapatan sewa sebesar 2.300.000 rupiah. Di kreditnya itu ada sewa dibayar di muka sebesar 2.300.000 rupiah. Nah, ini ayat jurnal penyesuaian untuk apa? Dicatat sebagai pendapatan. Bagaimana dengan dianggap sebagai utang kita yang 16 bulan tadi? Oke, 16 bulan didapatkan dari 31 Desember sampai 1 Mei 2018. Ya. Berarti 16 per 24 dikali dengan 6.900.000 rupiah didapatkan hasilnya ya sebesar 4.600.000 rupiah. Nah, 4.600.000 rupiah ini belum sepenuhnya menjadi hak kita. Karena apa? Karena si penyewa ruko kita belum selesai menyewa ruko kita. Belum genap 2 tahun. Jadi yang 16 bulan ini kita harus mencatatnya sebagai utang kita. Utang apa? Utang menyediakan tempat sewa tadi. Oke, jadi uang yang sudah kita terima yang masih ada 4.600.000 ini ya itu belum murni menjadi pendapatan kita. Jadi kita harus mencatatnya sebagai utang. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Di debit itu sewa diterima di muka sebesar 4.600.000. Kemudian ada pendapatan sewa. Pendapatan sewanya harus dikredit. Oke. Nah, 4.600.000 rupiah. Jadi ayat jurnalnya kebalikan dari yang tadi. Coba kita lihat. Nah, pendapatan sewa dibayar muka. Kemudian kita lihat untuk dicatat sebagai utang, kebalikan. Posisi debit dan kredit tinggal dibalik. Nah, sewa diterima di muka, kemudian di kreditnya yaitu pendapatan sewa. Pendapatan sewa di kredit artinya kita belum sepenuhnya bisa menganggap itu menjadi pendapatan kita. Jadi masih minus. Oke, pendapatan minus di posisi kredit. Nah, tuh. Untuk berikutnya yang nomor 4. Ini tentang pendapatan yang masih harus diterima, berarti piutang. Pendapatan yang masih harus diterima. Ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Posisi di debit itu ada piutang. Titik-titik-titik misalnya piutang bunga atau sebagainya. Nah, untuk di posisi kreditnya itu ada pendapatan titik-titik-titik ya, pendapatan apa misalnya. Nah, untuk saldo debit maupun di saldo kreditnya itu bisa didapatkan dari ini. Dalam kurung ini sebesar pendapatan yang telah terjadi. Oke. Kita lihat. Untuk di contoh yang A, pada tanggal 1 November 2016, perusahaan membeli obligasi, ya, surat berharga, ya, obligasi dengan harga beli sebesar 9 juta rupiah. Bunga obligasinya itu sebesar 20% dan bisa dibayarkan ya
dan bisa kita ini dibayar setiap tanggal 1 Desember dan 1 Juni. Nah, berarti ketika kita tutup buku, kita dapat nih yang 1 Desembernya. Tapi kalau yang untuk periode berikutnya barulah dapat yang 1 Juninya. Ya, jadi kan dibayarkan di 1 Desember dan 1 Juni. Ketika tutup buku periode tahun 2016 itu kita harus mencatat yang 1 Desembernya. Bagaimana perhitungannya? Seperti ini. Perhitungan bunga untuk yang soal A. Nah, ketika tutup buku ya tanggal 31 Desember 2016 itu kita dapatkan 1 bulan. Ya, dari tanggal 1 Desember ke 31 Desember itu terhitung 1 bulan. Oke. Nah, kan dibayarkan ketika tanggal 1 Desember. Berarti itu 1 bulan. Ya. Nah, ini yang 5 bulannya itu untuk periode 2017. Ya. Jadi pendapatan bunga pada periode 2016 ya terjadi ya dalam kurung telah terjadi dan uang belum diterima. Telah terjadi tetapi uangnya kita belum terima. Berarti ini 1/12. Nah, berarti yang akan kita terima tuh apa? Itu adalah piutang. Ya, piutang kita berapa? Nah, kita cari 1/12 dikali 20/100. 20/100 itu 20% bunganya. Bunganya 20%, jadi 20/100 dikali 9 juta. Nah, dapatlah 150.000 rupiah. Nah, inilah piutang ya. Inilah pendapatan bunga yang telah terjadi sebesar 150.000 ini yang akan kita masukkan di kolom saldo debit maupun di kreditnya. Oke, ayat jurnalnya seperti ini. Di debit itu ada piutang bunga ya sebesar 150.000. Di kreditnya itu ada pendapatan bunga sebesar 150.000. Kenapa pendapatan di kredit? Karena kan masih minus. Karena nih, coba lihat catatannya. Telah terjadi dan uang belum diterima. Selama uang bunga ya uang bunganya 150.000 ini belum diterima, berarti kita masih mencatatnya sebagai ini di kredit ya, belum benar-benar menjadi pendapatan kita. Oke, ini untuk yang soal A. Bagaimana dengan soal B? Kita lihat. Nah, oke. Pada tanggal 31 Desember 2016 masih akan diterima bunga. Nah, masih akan diterima bunga. Berarti kita punya piutang. Piutang, pendapatan bunga yang masih akan kita terima itu berarti piutang kita. Oke, dari langganan sebesar 250.000. Nah, kalau sudah ada nominalnya di sini dicantumkan, berarti kita tidak perlu menghitungnya lagi. Tinggal kita langsung masukkanlah di ayat jurnal penyesuaiannya. Seperti ini di debitnya ya, piutang bunganya sebesar 250.000, kemudian di kreditnya itu ada pendapatan bunganya ya sebesar 250.000. Jadi ayat jurnal untuk soal A dan B itu sama. Ayat jurnal di debit maupun di kreditnya apa itu sama semua. Oke. Nah, ini untuk apa? Piutang. Yang kelima ini untuk utang. Beban yang masih harus dibayar. Berarti kita punya utang nih. Nah, sebesar beban yang telah terjadi dan belum dibayarkan. Sebesar beban yang telah terjadi dan belum dibayarkan. Nah, ini akan kita masukkan ke
saldo debitnya maupun di saldo kreditnya. Ayat jurnalnya seperti ini. Di debit itu ada beban titik-titik-titik, misalnya apa tuh di dalam datanya, data transaksinya, misalnya beban bunga kah, atau beban sewa kah, atau beban gaji atau apa. Nah, itu tergantung di datanya apa. Jadi di posisi debit ada beban apa, kemudian di kreditnya ada utang. Utang apa? Berarti kan utang kita bertambah. Kita masih memiliki utang nih, posisinya di kredit. Utang apa? Nah, contoh, suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan setiap minggu, berarti membayar gaji karyawan itu per minggu, ya, sebesar setiap minggunya itu sebesar 4.500.000 rupiah. Pembayaran gaji dilakukan setiap hari Sabtu. Setiap Sabtu dia menggaji karyawannya. Ya. Pada periode akuntansi tahun 2016, ya ternyata tanggal 31 Desember itu jatuh pada hari Kamis. Berarti belum kita bayarkan dong gaji karyawannya. Ya. Jadi bagaimana nih ketika kita membuat tutup buku? Itu di hari Kamis. Nah, seperti ini. Nah, ini perhatikan perhitungan gajinya untuk soal yang A seperti ini. Ketika tutup buku, ya, tanggal 31 Desember 2016, nah kita dapat kalau 4 hari ya kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu 4 hari kerja. Tetapi belum kita bayarkan gajinya, karena kita berdasarkan perjanjian setiap hari Sabtu. Nah, bagaimana cara kita mencatatnya? Sementara kita sudah harus melakukan tutup buku. Nah, 4 hari ini kita cari dulu perhitungannya. Oke, jadi gaji yang belum dibayar atau kita mempunyai utang gaji selama 4 hari ini sebesar, ya, kita dapatkan berapa? 4/6. 6 itu 6 hari kerja. Jadi 4/6 dikali dengan 4.500.000 rupiah, ya, dapatlah hasilnya itu sebesar 3 juta rupiah. 3 juta inilah menjadi utang gaji karyawan kita. Ya, utang gaji. Berarti kita belum membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Nah, kita harus mencatatnya seperti ini, ayat jurnal penyesuaiannya. Oke. Di debit itu ada beban gaji. Beban gajinya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian di kreditnya itu ada utang gaji, ya. Utang gaji itu di kredit artinya kita masih mempunyai utang. Nah, kalau beban gaji di debit artinya kan bebannya tuh sudah berkurang, tetapi kita memiliki utang karena belum kita bayarkan. Coba lihat catatan dalam kurung. Sebesar beban yang telah terjadi dan belum dibayarkan. Berarti ya ini, ya, ayat jurnalnya seperti ini. Di debitnya ada beban gaji, kemudian di kreditnya ada utang gaji. 3 juta didapatkan dari hasil perhitungan ini. 4/6 dikali 4.500.000 rupiah, dapatlah 3 juta rupiah. Nah, itu. Oke, ini soal yang A. Bagaimana soal yang B? Ya, pada tanggal 31 Desember 2016, gaji karyawan yang masih harus dibayar itu sebesar 3.700.000. Nah, berarti soalnya beda nih. Dia sudah ada nominalnya dicantumkan. Berarti kita tidak perlu lagi menggunakan perhitungan seperti ini. Yang 2 hari ini sisanya itu akan kita buatkan ketika tutup buku di tahun periode berikutnya, yaitu tahun 2017. Jadi ini nggak usah kita perhatikan. Yang kita perhatikan hanya ini, yang 4 hari ini aja. Nah, untuk yang soal B tinggal langsung kita buat aja dengan ayat jurnal yang sama. Ya, di debitnya itu beban gaji
sebesar Rp3.700.000. 3.700.000 itu didapatkan dari ini. Ya, nominalnya kan sudah tersajikan. Jadi nggak perlu kita cari lagi perhitungannya. Jadi tinggal langsung masukkan aja di kolom saldo debitnya. Kemudian di kreditnya itu sama. Ada utang gaji juga. Utang gajinya sebesar Rp3.700.000. Oke. Yang terakhir ini untuk penyusutan aktiva tetap. Di ayat jurnalnya seperti ini, debit. Di debitnya ada beban penyusutan titik-titik sebesar sekian. Kemudian di kreditnya ya ada akumulasi penyusutan titik-titik sebesar sekian. Nah, dalam kurung di sini catatan sebesar penyusutan per tahun. Berapa sebesar penyusutan per tahunnya? Nah, itu. Jadi, beban penyusutan itu sudah berkurang sebesar sekian. Akumulasi penyusutannya pun sudah berkurang, ya berangsur-angsur. Jadi perhitungannya kan per tahun tuh. Jadi akumulasi penyusutannya sudah berkurang, untuk di periode ini berkurang sekian. Di periode yang akan datang akan berkurang sekian juga akumulasi penyusutannya. Dan yang terakhir misalnya tergantung soalnya sampai berapa tahun penyusutannya. Nah, jadi akumulasi penyusutan itu posisi di kredit itu artinya sudah berkurang sebesar sekian untuk per 1 tahun, per periode. Ya, akumulasi penyusutan berkurang. Oke, kita lihat contohnya. Pada neraca saldo per 31 Desember 2016 terdapat akun peralatan sebesar 10 juta. Ya, 10 juta inilah harga perolehan nanti ya. Ya, harga perolehan itu ketika kita membeli suatu barang itu dikatakan harga perolehan, ya. Jadi untuk membeli peralatan kemarin itu sebesar 10 juta rupiah harganya. Jadi inilah harga perolehannya. Oke. Dan akumulasi penyusutan peralatannya sebesar Rp1.500.000. Penyusutan per tahun 5% dari harga perolehan. Nah, itu perlu kita ada perhitungan berarti. Oke. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Kita terlebih dahulu harus menghitung penyusutan per tahun itu berapa. Penyusutan per tahunnya itu didapatkan dari 5% dikali harga perolehan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Jadi didapatkanlah penyusutan per tahunnya sebesar Rp500.000. Jadi ini yang akan kita masukkan ketika kita tutup buku di periode 2016, 31 Desember 2016. Ya, sebesar 500.000. Oke, kita lihat ayat jurnalnya. Di debit itu ada beban penyusutan peralatan sebesar 500.000, kemudian di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000. Jadi, ya, akumulasi penyusutan itu sudah berkurang untuk ketika tutup buku di periode tahun 2015 ya, sebesar 500.000. Berarti kalau kita lihat gambaran penyusutan peralatan sebesar 1.500.000 berarti selama 3 periode ya, periode 2016, periode 2017, periode 2018 yang akan datang itu sama Rp500.000 ya untuk penyusutannya. Akumulasi penyusutan di tahun per tahun di setiap tahunnya itu sebesar Rp500.000. Nah, inilah ayat jurnal penyesuaian ya untuk penyusutan aktiva tetap. Oke.
materi kita sudah selesai sampai di sini. Akun-akun penyusutan apa saja sudah saya jelaskan satu persatu. Berikut contoh-contohnya, berikut perhitungan-perhitungannya, dan ayat jurnal penyesuaiannya seperti apa. Nah, semoga Anda semua mudah memahaminya, dan jika sekiranya masih ada yang perlu ditanyakan atau kurang dipahami, itu silakan Anda tanyakan ketika pertemuan kita yang ke-9 nanti, ya. Dan boleh juga di WhatsApp grup. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan ketika di pertemuan ke-9 di Google Classroom, ya. Boleh ajukan pertanyaan. Untuk ayat jurnal penyesuaian, ini materi kita minggu ini sudah selesai, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar dan tetap sehat, jaga kesehatan, ya. Salam sehat.